Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang jika kita coba menghitungnya, niscaya kita tidak dapat melakukannya. Shalawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membersamai aktivitas yang Anda bersama lagi dalam acara berbagi ilmu dan manfaat dengan saya Fatih Akil Muslim. Mempersiapkan generasi selanjutnya dari masa kanak-kanak tentu perlu penanaman pendidikan melalui sejak dini. Salah satunya dengan pembekalan ilmu akhirat, yaitu ilmu Quran dan Sunnah. Untuk itu, TPQ merupakan salah satu upaya untuk menanamkan pendidikan kepada anak-anak tersebut. Dalam BIM kali ini kita telah kedatangan beberapa narasumber. Beliau adalah Bapak Ustadz Dr. Andes Sasono, SPD, Ketua dari FKLPQ MTA Pusat, dengan Bapak Nur Irfanuddin, SPD, di bidang kurikulum FKLPQ MTA Pusat. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Evan. Ya. Bisa diterangkan Mas, apa atau sebenarnya FKLPQ MTA Pusat itu? Mungkin dari Mas Evan atau Pak? Perlu kita sampaikan untuk di awal, FKLPQ MTA Pusat adalah forum komunikasi lembaga pendidikan Quran di MTA. Jadi ini adalah wadah bagi TPQ yang ada di bawah naungan Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran. Jadi kan di cabang, di perwakilan di seluruh Indonesia itu sudah ada TPQ-nya masing-masing. Kemudian karena masih masing-masing, kemudian mulai tahun 2018 ada inisiatif dari Al-Ustadz almarhum untuk menjadikan satu wadah, sehingga nanti ada standarisasi, ada program kerja untuk peningkatan kompetensi guru dan sebagainya, sebagai salah satu ujung tombak dakwah dari Majelis Tafsir Al-Quran. Seperti itu, Mas. Ke Pak Sasono. Jadi sebelum ada FKLPQ itu, pendidikan TPQ yang ada di MTA itu seperti apa yang telah berjalan sebelumnya? Itu dari masing-masing cabang, dari masing-masing perwakilan. Belum ada komunikasi, belum ada saling kenal, belum ada penataan. Jadi setelah adanya FKLPQ Pusat, kami dan teman-teman berusaha untuk ada komunikasi. Bagaimana pembelajaran TPQ di masing-masing cabang, kemudian kita saling kenal dan saling menukar pengalaman, dan juga ada kegiatan bersama, misalnya Al-Husna dan lain-lain. Jadi lebih kenal, lebih bersinergi gitu ya. Untuk program kerja, apakah ada program rutin yang dilakukan FKLPQ MTA? Ada untuk semuanya, karena kan di FKLPQ itu ada beberapa bidang, salah satunya kurikulum, kemudian bidang kesantrian, kemudian bidang humas, sekretariat itu. Jadi masing-masing bidang ada program kerjanya. Misalnya di kurikulum itu adalah peningkatan kompetensi baik dari gurunya maupun santri-santriwatinya. Kalau di guru itu ada pelatihan-pelatihan guru, kemudian ada pelatihan instruktur yang nanti instruktur ini akan melatih guru-gurunya. Kemudian untuk anak-anak juga ada, misalnya yang rutin tiap tahun itu adalah Al-Husna, ajang lomba khutbah anak, yang itu ada banyak lomba gitu, ada mulai khutbah, tahfidz, menulis khot, mewarnai, kemudian membaca Al-Quran, lomba cerdas cermat, seperti itu. Jadi itu yang tiap tahun biasanya di akhir Desember itu tiap tahun ada, dan itu berjenjang mulai dari tingkat mungkin tingkat cabang, tingkat perwakilan sampai tingkat nasional, seperti itu. Jadi insya Allah sudah banyak program yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di TPQ masing-masing. Ada berapa TPQ yang dinaungi dari FKLPQ? Kira-kira berapa jumlahnya? Kalau jumlah TPQ sampai saat ini lembaga TPQ-nya itu di kisaran angka 500 sampai 600, sekitar 500 TPQ. Kan ya hampir sama dengan jumlah cabang, mungkin selisih sedikit karena masih ada cabang yang
belum ada TPQ-nya. Dan itu juga menjadi tugas kami dari pusat untuk memantau dari perwakilan mana, kemudian apa kendalanya. Nanti kita biasanya ada pembinaan-pembinaan ke daerah-daerah juga. Untuk ke Pak Sasan Nadia, yang saya dengar informasi yang terbaru akan ada acara besar ya, antara besar dari FK LPG MTA Pusat, yaitu acara silaturahim nasional Ustadz dan Ustadzah. Itu acaranya seperti apa Pak? Bisa dideskripsikan? Ya. Acara Silatnas itu kami melatar belakangi atau terdorong oleh keinginan kami FK LPG Pusat untuk lebih memahami TPQ dan tugas sebagai guru TPQ serta demi terwujudnya visi misi dan terwujudnya tujuan TPQ. Jadi ini secara nasional, jadi seluruh ustadz-ustadzah TPQ MTA di Indonesia itu nanti berkumpul di Majelis Pusat Surakarta yang nanti akan diisi atau memberi nasihat adalah Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah LCM dan setelah itu nanti ada sarsian. Gitu. Acaranya kira-kira tanggal berapa? Rencana nanti tanggal 8 Juli. 8 Juli. Dari jam 7 sampai jam 12 dan dilanjutkan nanti sarasean. Gitu. Untuk peserta dari silaturahmi ini dari mana saja? Peserta ini dari seluruh Indonesia, ini yang terdaftar ada 39 perwakilan. Dengan jumlah 1.900 kurang lebihnya. Jadi ada yang dari jauh itu dari Pontianak, dari Purworejo, dari Sumatera, dari Tangerang, dan ini ada 39 ya. Jadi alhamdulillah ini semangat dari ustadz-ustadzah seluruh Indonesia ini luar biasa. Jadi walaupun jauh dengan biaya yang banyak juga tetap mau ikut untuk acara ini. Berarti paling jauh itu tadi dari Pontianak? Iya, dari Pontianak. Untuk acara ini apakah ada tema khusus atau seperti apa? Tema khusus yang akan disampaikan dalam forum komunikasi? Jadi untuk acara ini adalah silaturahim nasional Ustadz-Ustadzah TPQ dengan tema merajut ukhuwah, satukan langkah, wujudkan generasi akhlakul karimah. Itu tema yang kami ambil dan ini beliau juga sudah setuju untuk tema ini. Jadi harapannya nanti dengan adanya silaturahmi ini kita saling mengenal, lebih akrab lagi dan lebih semangat dalam mengelola TPA nantinya. Gitu. Tadi disampaikan bahwa ini adalah forum silaturahmi nasional ya, jadi besar. Silaturahmi nasional seperti ini apakah pertama kali dilakukan oleh FKLPG atau sudah keberapa kali? Ini sudah beberapa kali, dulu pernah di Pasar Kliwon, juga di Majelis Pusat juga pernah, juga ketika pandemi itu secara online juga pernah. Jadi sudah beberapa kali sejak adanya FKLPG Pusat ini, kami selalu mengajak untuk teman-teman bisa berkumpul, bertemu, belajar bersama. Dan dengan adanya pandemi itu justru kami banyak mengenal dari luar Jawa. Jadi dengan adanya pandemi itu kan hubungan lebih jauh bisa di internet, pakai online itu justru hikmahnya lebih banyak. Kita mendapatkan teman lebih banyak. Dulu kalau silaturahmi atau Al-Husna itu hanya 7 perwakilan. Kalau sekarang itu sudah alhamdulillah ini 39 perwakilan dan Al-Husna kemarin ada 30 perwakilan. Jadi lebih banyak gitu pesertanya, lebih meriah, lebih ramai gitu. Tadi disampaikan bahwa dalam silaturahmi nasional nanti akan diisi oleh Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah. Selain Al-Ustadz, apakah ada pembicara-pembicara lain yang akan menyampaikan materi dalam forum silaturahmi itu?
Oh ya, nanti dari acaranya itu nanti dari jam 7 sampai jam 8 nanti registrasi, kemudian jam 8 sampai jam 9 itu sambutan-sambutan, yang ini oleh beliau Ustadz Kardianto, ini pembina atau penanggung jawab TPG Pusat, kemudian sambutan dari Profesor Sujarwo, ini beliau adalah pembina TPG Pusat, kemudian Ustadz Heru, ini dari si pendidikan. Kemudian setelah itu beliau Al-Ustadz sampai insya Allah sampai zuhur. Dalam acara jadi forumnya nanti ada beberapa narasumber dengan materi yang berbeda. Oke. Materi yang disampaikan apakah dari FKLPG atau Ustadznya sendiri yang menyampaikan, Mas? Nanti langsung yang pagi itu langsung dari Al-Ustadz. Jadi full itu memang kita kumpulkan teman-teman guru TPQ semuanya itu untuk mendapatkan tausiah dari beliau, mendapatkan pembinaan, mendapatkan nasihat dari beliau langsung tentang bagaimana menjadi guru TPQ, kemudian juga cara mengajarkannya, apa yang perlu diajarkan itu nanti ada panduan atau nasihat dari Al-Ustadz. Kemudian nanti setelah duhur itu akan ada sarasehan yang ini menjadi wadah untuk semua guru untuk saling bertukar pengalaman satu sama lain. Terkadang mungkin ada kendala yang dialami ketika melaksanakan kegiatan TPQ di cabang atau perwakilannya masing-masing. Kemudian nanti kita juga ingin ada success story dari berbagai teman-teman di daerah-daerah itu untuk bisa disampaikan, sehingga nanti ada saling meniru satu sama lain. Ternyata kalau ada permasalahan seperti ini, solusinya bisa seperti ini. Ini memang di situ forum untuk saling bertukar pikiran, saling silaturahim di siang setelah Ba'da Dhuhr itu ada sarasehan untuk semua guru dan pembicara panel dari pengurus FKLPG MTA Pusat. Jadi selain tadi pemateri, ada juga forum diskusi yang disediakan. Dalam forum diskusi, dulu kan pernah terjadi beberapa kali ya silaturahim, sudah ketiga kali ini. Diskusinya berjalan seperti apa, dari feedback dari para peserta seperti apa? Ya sangat menarik, bahkan kalau memang kita tidak batasi waktu itu terkadang bisa molor sampai sore gitu, tapi kan kita juga kasihan dari jarak yang jauh seperti itu. Sangat menarik, sangat aktif guru-guru TPQ yang ada, karena memang namanya pembelajaran TPQ itu dinamis, jadi pasti mengalami kesulitan, halangan, rintangan, itu hal yang biasa. Dan ketika mengalami seperti itu, ternyata masalah yang dihadapi itu tidak kasuistik di situ saja. Ternyata di daerah lain itu juga merasakan, sehingga di situ relate. Kemudian ada, kalau ada seperti ini, solusinya seperti ini, buat kegiatan seperti ini. Dan salah satu juga adalah untuk masukan ke FKLPG, misalnya nanti Al-Husna ditambah mata lombanya Ustadz, kemudian nanti untuk Al-Husna dibuat per divisi, sehingga yang baru tidak ketemu yang sudah langganan juara. Jadi sangat dinamis dan sangat bagus gitu untuk kegiatan TPQ, sangat berkembang, dan kita juga di pusat menerima kritik, masukan, saran untuk kebaikan semuanya. Jadi ada forum diskusi, nanti menyampaikan ada yang beberapa kendala, ada yang menyampaikan terkait prestasi supaya memotivasi yang lain. Iya, benar sekali. Kalau dari diskusi tersebut, mungkin kendala-kendala yang paling umum disampaikan oleh para pengajar TPQ itu apa paling umum? Ya, biasanya kendala-kendala di TPQ itu kan tidak adanya materi TPQ kurang gitu. Kemudian tidak adanya ustadz yang mengajar. Ada lagi yang jarak antara majelis dengan warga jauh gitu. Jadi nggak ada yang mengantarkan. Jadi dengan adanya kendala-kendala itu, ya kami dan teman-teman forum komunikasi LPG Pusat itu berinisiatif untuk itu membuat materi TPQ yang, jadi kami sudah membuat ini sebanyak 12 buku, dan ini nanti insya Allah akan di-launching itu buku tarikh sebanyak 3 buku dan di-launching oleh Al-Ustadz. Ini insya Allah sudah siap nih Mas bukunya.
Dan nanti untuk materi tarikh ini nanti juga untuk bahan lomba Ustadz-Ustadzah se-Indonesia. Jadi lomba dongeng ini. Nanti Al-Husna tahun ini ada tambahan baru yaitu dongeng. Jadi dongeng Ustadz-Ustadzah TPQ seluruh Indonesia dengan materi ya tarikh yang insya Allah nanti akan kami launching gitu. Jadi itu masalah-masalah di TPQ. Kami juga berusaha untuk ya membantu teman-teman Ustadz-Ustadzah TPQ di perwakilan atau di daerah-daerah agar bisa berjalan dalam pembelajaran TPQ itu akan lebih baik dan tercapai tujuan yaitu membentuk generasi penerus dakwah gitu. Jadi selain sebagai forum komunikasi, FKLPQ juga memberikan solusi kepada cabang-cabang yang mengalami kesulitan. Untuk materi itu tadi apakah satu standar yang baku atau mungkin di setiap cabang nanti bakal berbeda-beda sesuai kebutuhannya masing-masing? Untuk materi memang itu materi pokok yang harus disampaikan kepada santri-santri yang ada di TPQ. Jadi artinya materi pokok kaitannya misalnya untuk baca tulis itu adalah materi pokok. Kemudian ada materi muatan lokal, artinya materi-materi pendukung, misalnya hafalan hadis-hadis, kemudian doa sehari-hari, tentang ibadah, tentang fikih, sejarah, tadi tarikh itu sebagai pendukung. Nah, awalnya memang hanya materi gitu, gelondongan materi. Kemudian ternyata teman-teman guru di ustadz-ustadzah yang ada di daerah-daerah itu mengalami kesulitan. Bagaimana saya mengimplementasikan materi ini? Saya nggak punya background pendidikan dan sebagainya. Kemudian kita berproses juga membuat panduan untuk jadi guru, artinya buku panduan untuk mengajar itu sudah kita susun juga, kami susun. Kemudian berproses lagi, kemudian tarikh sejarah itu ada. Nah, memang sudah ada materi pokok ini, semuanya sudah disediakan sebagai standar. Namun demikian, kita tidak bisa menutup mata di daerah itu kemampuan guru untuk melaksanakan pembelajaran itu tentu berbeda-beda. Mungkin gurunya, mungkin santrinya, mungkin fasilitasnya berbeda-beda, sehingga sekemampuan dari teman-teman yang ada. Oleh karena itu semakin ke sana kita selalu membina selalu. Jadi kita memantau bagaimana kondisinya, jumlah pesertanya, kemudian bagaimana kemampuannya selalu kita tingkatkan. Sudah banyak rencana-rencana yang kita ingin laksanakan, misalnya bahkan sampai kita ingin buat buku baca Quran yang versi kita buat dari kita sendiri, dari kita untuk kita gitu. Jadi memang selalu ada perubahan untuk menjadi lebih baik seperti itu, Mas. Tadi disampaikan untuk mengatasi problem-problem dari TPQ di daerah, salah satunya dengan materi. Kan tadi juga disampaikan bahwa ada problem kekurangan guru. Apakah dari FKLPQ MTA Pusat juga memberikan guru pembimbing atau pelatihan atau seperti apa, Pak Sasana? Iya, untuk ini ya, nasihat dari Al-Ustadz itu kemarin ketika kami amatur beliau itu, untuk mengajar TPQ itu harus warga yang aktif di MTA. Jadi kami seperti yang disampaikan Ustadz Irfan tadi, mengadakan pelatihan-pelatihan untuk menjadi guru TPQ. Termasuk kegiatan silaturahmi kan agar nanti yang belum punya kemampuan atau di acara ini nanti akan mendapat banyak ilmu, nasihat-nasihat dari Al-Ustadz, mestinya termotivasi untuk belajar. Nah, maka menjadi guru TPQ itu harus semangat belajar, harus ikhlas. Ini yang penting, ikhlas dan semangat. Jadi kalau hanya pinter saja ini belum. Karena di pembelajaran TPQ itu kan dunia anak ya. Dunia anak itu ya harus menyenangkan dan nyaman. Jadi di pendidikan taman
pendidikan Al-Quran ini kita harus bisa menyampaikan pembelajaran itu yang menyenangkan. Jadi ibaratnya sesenang anak itu menanti orang tuanya pulang dari pasar membawa oleh-oleh. Itu kan menyenangkan. Maka ini kami mengadakan pelatihan-pelatihan. Dan ini Juli, rencana kapan ini? Antara Juli sampai Desember. Antara Juli Desember nanti juga ada pelatihan lagi untuk ya yang calon guru TPQ atau guru TPQ yang mau meningkatkan kualitasnya sebagai guru TPQ. Jadi selain acara silaturahim ini, nanti ada acara-acara selanjutnya sebagai follow up dari silaturahim ini. Iya, betul. Menarik sekali pemirsa, itu tadi. Jadi bagi guru TPQ atau TPQ yang ada di seluruh Indonesia yang belum pernah mengikuti acara silaturahim ini, silakan mendaftar dan segera ikuti acara ini karena akan banyak ilmu dan manfaat ya di dalamnya. Jadi ada follow up juga serta dari. Baik pemirsa, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0271 679 3000 atau di line SMS di 0811 255 3000. Namun sebelumnya kita simak informasi yang berikut ini. Masih bersama di acara Berbagi Ilmu dan Manfaat. Kita masih membahas tentang acara yang akan segera berlangsung dari perhelatan dari Forum Komunikasi TPQ Majelis Tafsir Al-Quran, yaitu adalah silaturahim Ustadz dan Ustadzah secara nasional. Masih bersama dengan Ustadz Dr. Andes Sasono dan Mas Nur Irfandrin SPD. Ke Pak Sasana, ya. Persiapan apa yang telah dilakukan dari FKLPQ untuk menyongsong acara silaturahim ini? Ya, jadi kami pengurus LPQ pusat sudah beberapa bulan ini mempersiapkan acara ini, yaitu berupa pertemuan-pertemuan dan menyiapkan mestinya segala sesuatunya agar nanti acaranya lancar, yaitu mendata dan mempersiapkan ya konsumsi, dan untuk penginapan sudah kami komunikasikan dengan pengurus pusat. Insya Allah persiapan sudah siap ya, Ustaz Irfan ya. Jadi untuk acara para peserta acara ini diperbolehkan menginap nggak nanti kalau yang ini? Iya, ini sudah ada yang mendaftar, ini sudah ada yang dari jauh. Itu sudah masuk ke kami, sudah kami catat, sudah kami sampaikan ke pengurus pusat. Ya. Untuk Mas Nur, terkait persiapan, apa yang harus dipersiapkan peserta ketika mengikuti acara silaturahim ini nanti? Iya, terima kasih. Untuk semua peserta Silatnas Ustadz Ustadzah TPQ MTA seluruh Indonesia yang insya Allah besok hari Sabtu akan datang ke Majelis Pusat, kaitannya pertama pastikan dulu tentang terkait registrasi dan pendaftaran itu clear, artinya data, nama, dan semuanya identitas itu sudah clear ke panitia, dan insya Allah panitia juga sudah berusaha keras untuk buat database tentang peserta ini. Artinya nanti yang masuk majelis itu sudah terregister, namanya siapa, dari mana, itu sudah kita siapkan. Kemudian yang kedua adalah perlengkapan peralatan yang perlu dibawa, misalnya seperti Al-Quran, buku alat tulis, kemudian sampah plastik, kemudian kantong untuk alas kaki. Itu karena insya Allah sekitar 1.900 peserta dan plus panitia, ya kurang lebih ada 2.000 orang nanti, otomatis perlu saling menjaga satu sama lain, jaga kebersihan. Kemudian yang menginap pun juga kita layani dengan baik, kita ikromi, kita data. Artinya sudah ada komunikasi dengan panitia, yang menginap itu dari mana saja, berapa, itu semua sudah komunikasi dengan panitia, dan insya Allah panitia juga berusaha semaksimal mungkin untuk melayani, mengikromi dengan sebaik-baiknya. Intinya kemudian juga tentang bawa air minum, air mineral, itu juga kami mohon untuk peserta bisa menyiapkan, walaupun dari panitia juga sudah menyediakan, namun karena kegiatannya itu dari pagi sampai
sore, maka dari itu alangkah lebih baiknya juga persiapan, kemudian fisik, kesehatan, dan tentunya juga bisa bawa unek-unek atau saran masukan, kemudian rintangan keluh kesah ketika di TPQ di daerah masing-masing boleh dibawa, didokumentasikan, ditulis. Nanti ketika di forum Sarasehan bisa disampaikan sehingga bisa bersilaturahim dengan guru-guru yang lain, diskusi sehingga ada solusi dari masalah yang dihadapi di tempatnya, seperti itu. Itu tadi pemirsa hal-hal yang perlu disiapkan, ada persiapan fisik, bawa materi juga, kalau unek-unek nanti bisa disampaikan, dan jangan khawatir kalau yang ingin menginap lanjut Ahad pagi bisa. Benar sekali. Bisa. Baik, kami mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0271 679 3000 atau di line SMS di 0811 255 3000. Kita balik lagi ke Mas Nur Irfan mungkin. Jadi setelah acara silaturahmi ini kan tadi dikatakan ada follow up acara. Follow up yang pernah terjadi, saya pernah terjadi itu, apakah semua kegiatannya itu disentralkan di pusat atau dari FKLPK itu menuju ke daerah-daerah? Ya tergantung apa yang masalah yang muncul gitu. Artinya misalnya kalau itu memang usulan untuk event atau kegiatan atau kebijakan secara nasional, maka dari FKLPK MTA Pusat akan memfasilitasi itu. Kemudian tapi kalau nanti itu masalahnya di perwakilan, di cabang, itu juga kita membantu. Karena memang TPQ ini tidak bisa berdiri sendiri. Artinya ini harus taat, tunduk patuh juga dengan cabang, juga dengan perwakilan, harus ada komunikasi. Semua saling mendukung gitu. Dari cabang mendukung, dari perwakilan mendukung. Dan kalau misalnya itu di perwakilan, ya nanti kita selesaikan. Bahkan mungkin kita perlu roadshow ke daerah-daerah, itu juga kita laksanakan. Artinya memang misal contoh di Pacitan gitu, itu belum ada TPQ, kemudian ingin ada TPQ, kemudian ngundang dari pusat, salah satunya melalui forum silaturahim nasional juga, kemudian kita ke sana semuanya yang sudah jadi guru TPQ, yang jadi calon guru TPQ, kemudian pengurus cabang, pengurus perwakilan kita kumpulkan di sana, kemudian kita beri orientasi. Oh, TPQ seperti ini, cara ngajarnya seperti ini, materi seperti ini. Dan alhamdulillah kemarin baru ikut pertama Pacitan itu sudah dapat juara umum divisi 3 di Al Husna. Itu sudah banyak sekali piala yang didapat dari TPQ perwakilan, karena memang semangatnya luar biasa dari Pacitan. Dan beberapa daerah yang lain juga seperti itu. Biasanya kita lakukan pembinaan ke sana, dimengertikan tugas dan kewajibannya masing-masing sebagai pengurus apa, sebagai guru TPQ bagaimana, wali santri bagaimana. Nanti insya Allah berkembang dengan baik. Dan insya Allah itu biasanya seperti itu. Jadi ada masalah dibawa ke silaturahim nasional, kemudian kita tindak lanjuti, itu baik berupa kegiatan maupun kebijakan gitu. Jadi FKLPK MTA Pusat juga mengadakan roadshow di daerah-daerah ya. Jadi sudah pernah berapa kali melakukan roadshow dan di mana saja, Pak Sasono? Ustaz Sasono? Ya, itu pernah di Blora, juga pernah di Tangerang ya. Tangerang. Ya? Tangerang pernah, Surabaya pernah, Pacitan juga pernah gitu. Berapa kali saya nggak apa. Sudah banyak. Sudah cukup banyak ya, cukup banyak. Untuk roadshow itu tadi, apakah itu dari permintaan daerah-daerah atau memang agenda dari FKLPK? Ataukah itu daerahnya sudah harus ada TPA-nya dulu atau belum ada tapi daerah minta, atau seperti apa, Pak? Itu biasanya permintaan dari daerah itu ya, mengajukan ke pusat lewat surat, kemudian kami diskusi dengan teman-teman, lihat kami datang ke sana gitu. Dari daerah itu yang minta. Gitu. Jadi tidak harus sudah ada TPA-nya mengundang atau seperti apa? Jadi, kalau misal cabang saya ingin merintis, apakah bisa juga mengundang FKLPK untuk memberikan semacam pembekalan buat daerah kami? Insya Allah bisa, bisa. Asal itu warga MTA ingin mendirikan TPQ, kami bisa nanti membantu. Insya Allah. Baik pemirsa, itu tadi informasi yang cukup bagus. Jadi mungkin dari daerah Anda yang belum ada TPQ bisa dikumpulkan dulu calon-calon gurunya, potensinya juga dikumpulkan. Nanti untuk materi bisa mengundang dari FKLPK MTA Pusat melalui surat.
Tadi disampaikan bahwa di FKLPK MTA Pusat juga memberikan pembekalan materi. Jadi dalam materi tentu kan juga ada, nanti kan diharapkan hasilnya ke anak didik seperti apa. Apakah juga diberikan semacam rapat atau untuk evaluasi dari materi itu apakah ada? Iya, jadi memang untuk materi diklat guru gitu. Jadi kita sudah punya sistem diklat, mulai dari diklat guru tingkat dasar, diklat guru tingkat lanjut, diklat instruktur tingkat dasar, diklat instruktur tingkat lanjut. Kita sudah ada sistem diklatnya dan materinya tentu berbeda. Jadi memang kita memang mendidik, melatih untuk teman-teman ustadz-ustadzah semuanya bisa satu, merencanakan pembelajaran TPQ, melaksanakan apa yang sudah direncanakan, kemudian mengevaluasi. Setelah mengevaluasi, hasil evaluasi ini nanti sebagai pertanggungan jawab kita ke majelis, ke wali santri, itu kita bentuk, kita beri sebuah rapot gitu. Memang belum semuanya TPQ yang ada itu bisa sampai membuat rapot. Jadi masih tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, belum sampai melaporkan gitu. Tapi sudah ada beberapa TPQ yang sangat bagus, sudah sampai melaporkan secara periodik semester itu ke wali santri. Memang ini sebagai indikator keberhasilan dari pembelajarannya. Oh, selama 1 semester ini Ananda santri ini sudah mampu menghafal doa ini, menghafal surat ini, menghafal hadis ini, bisa ini, ibadah ini, sudah paham, sudah tahu, bisa praktiknya, itu kita rekam dalam rapot itu dan kita laporkan kepada wali santri atau orang tua dari santri ini, seperti itu. Ini ada pertanyaan yang masuk melalui WA dari Bapak Sidik di Wonosobo. Tadi Pak Ustadz Sasana mengatakan bahwa guru TPQ itu harus ikhlas dan sabar karena dunianya dunia anak. Mohon bimbingan atau tips agar guru TPQ mampu mendalami dunia anak sehingga seni mengajar akan disukai santri. Mungkin ada tipsnya dari Pak Sasana. Iya. Yang rumusnya, kalau Al-Ustadz itu sering menyampaikan rumus menjadi apa itu? Iman, amal soleh, takwa gitu ya. Rumusnya menjadi orang yang bertakwa itu iman dan amal soleh. Tapi kalau rumus di dunia anak ini kan, bawalah dunia mereka ke dunia kita, antarkan dunia kita ke dunia mereka. Sebagai contoh, saya pernah mengalami ya, ada seorang anak yang duduk di ayunan, saya ikut duduk ya. Saya mencoba untuk masuk ke dunia anak. Itu dengan, kalau anak-anak kan senang menyanyi, senang bermain gitu ya. Saya nyanyi. 1, 2, 3 dan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayo kita ulangi sekali lagi. Itu mengajarkan hitungan pada anak dengan menyanyi. Kemudian dengan bahasa Jawa, tunggal kalih 3 sekawan, gangsal 6 7 8 9 10. Monggo kita ulangi, monggo kita wangsuli sepindah malih. Itu dunia anak senang. Anak tersebut lagi minta lagi gitu ya. Jadi dengan cara apa itu, kita masuk ke dunia anak, senang, menyenangkan gitu. Maka ustadz-ustadzah semuanya kami harapkan untuk belajar, pahami dunia anak, nanti kita akan mencintainya. Jangan mudah marah ya. Sampaikan apa yang ada di dunia kita. Di dunia kita kan Quran Sunnah ya. Nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah yang kita yakini, itulah dunia kita yang akan kita sampaikan kepada anak-anak. Dengan cara bagaimana? Ya tadi, dengan metode yang praktis, metode bercerita, metode bermain, metode menyanyi. Salah satunya saya contohkan tadi. Dan itu harus disampaikan dengan cara yang santun. Maka mari kita
bersyukur menjadi guru TPQ, dan ini syaratnya adalah harus ikhlas. Sebagai rasa syukur itu ya kita bisa kita wujudkan dengan ikhlas dan santun. Nah ini bisa, itu kalau kita berkeyakinan bahwa kita menjadi guru TPQ itu sebagai pelayan, sebagai pelayan anak-anak, sebagai pelayan umat, jadi bukan sebagai pejabat ya. Nah nanti kita bisa tumbuh rasa cinta kita kepada anak, dan mestinya terus belajar dan belajar. Jadi tidak bisa kalau kita menjadi guru TPQ ujuk-ujuk pinter nyanyi, ujuk-ujuk pinter dongeng, nggak bisa. Maka di FK LPQ Pusat ini juga ada apa namanya, grup dongeng, rumah berkisah. Rumah berkisah juga ada. Kami sudah membentuk rumah berkisah, dan itu akan mengadakan pelatihan dongeng. Jadi dengan cara dongeng, dengan cara bermain, dengan cara bernyanyi, itu apa-apa yang ada di dunia kita, Quran Sunnah itu bisa kita sampaikan dengan baik, anak-anak bisa menerima gitu. Jadi masuk ke dunia mereka dengan apa yang mereka senangi. Iya, gitu, betul. Ke Mas Irfan, tadi kan disampaikan untuk pelatihan lanjutan dari guru-guru ustadz atau ustadzah TPQ itu ada bertingkat-tingkat. Yang saya tahu ya, yang saya tahu mungkin yang terjadi di masyarakat juga banyak guru TPQ, guru TPA itu yang sepuh-sepuh. Kalau di FK LPQ MTA itu apakah gurunya juga sepuh-sepuh atau muda? Ya ini bervariasi gitu, tergantung daerahnya. Gitu. Kalau misal di Gresik itu ada Ustadz Sukatno itu sudah sepuh memang, artinya tapi beliau sangat semangat sekali gitu, luar biasa. Tapi kalau di daerah Jogja, DIY itu biasanya guru TPQ-nya muda-muda karena mahasiswa di sana gitu. Memang kan karakteristik daerah berbeda-beda dan memang agak sulit gitu, ada yang mau gitu. Tapi kebanyakan alhamdulillah yaitu ketika kita bisa komunikasikan, kita lewat jalur pengurus, nanti pengurus perwakilan memberi motivasi ke warga, kemudian pengurus cabang memfasilitasi segala kebutuhan dan semuanya itu ya 1, 2, 3, 4, 5 itu ada yang mau dan bervariasi, dan memang kebanyakan itu ibu-ibu, anak-anak muda juga banyak, tapi kendalanya biasanya kalau anak muda ini belum nikah, nanti setelah nikah kadang sudah ikut suami dan sebagainya, itu nanti harus cari baru lagi. Dan biasanya kadang memang ada pengkaderan gitu, jadi mulai dari TPQ nanti lulus sampai SMP nanti diminta untuk ngajari ganti adik-adiknya gitu. Memang pengkaderisasi gurunya seperti itu, polanya seperti itu. Jadi polanya dari TPQ diharapkan juga kader sebagai guru ke depannya. Iya, benar sekali. Untuk tadi baru disampaikan ada beberapa guru-guru yang usianya sepuh ya, senior. Terkait dengan materi yang disusun, apakah juga ada kendala? Jadi memang ada kendala gitu, tapi karena bisa komunikasi dengan kami yang ada di pusat, maka itu bisa kita selesaikan, kita bantulah solusinya. Ya salah satunya memotivasi yang muda-muda, dan alhamdulillah dari pemuda MTA juga didorong untuk bisa aktif di manapun elemen dakwah, salah satunya TPQ, dan alhamdulillah dengan seperti itu saling sinergi satu sama lain itu bisa ada yang mau jadi guru, membantu, pastinya membantu. Memang kemarin dalam pendataan ini kami juga full online gitu, tidak ada manual tapi full online dengan aplikasi, dengan sistem yang mungkin yang agak sepuh gitu memang agak kesulitan. Kemudian kami arahkan, monggo silahkan untuk minta bantuan ke pemuda gitu, dan alhamdulillah dibantu, bisa lancar pendaftaran sampai clear datanya seperti itu. Untuk penyusunan kurikulum yang dilakukan FK LPQ itu seperti apa prosesnya? Apakah ada musyawarah dari daerah atau ada usulan-usulan dari daerah? Saya butuh materi seperti ini atau seperti apa? Kalau dulu sejarah sebelum ada FK LPQ MTA ini kan memang tadi disampaikan berdiri sendiri-sendiri, tidak ada komunikasi. Dulu sejarahnya di Sragen buat buku panduan sendiri untuk TPQ di Sragen. Kemudian di Klaten juga buat, di Karanganyar buat gitu. Kemudian akhirnya ada inisiatif dari Ustadz Kardianto untuk bisa mengumpulkan semuanya. Kemudian
kita pilah dan kita pilih kira-kira materi yang sesuai dengan karakteristik umur santri segitu, targetnya sekian, itu ada musyawarah, ada diskusi. Kemudian ketika sudah jadi draft, kita juga konsultasi ke bidang pendidikan. Di bidang pendidikan kita juga dapat arahan, oh ini sudah sesuai, ini belum. Kemudian materi-materi pun juga kita di screening lah dari tim ilmu, artinya tidak keluar dari pemahaman dan sebagainya, itu insya Allah clear. Jadi memang ada musyawarah, kemudian ada masukan juga, oh ini bisa dimasukkan Ustadz untuk masuk di kurikulum, ada seperti itu. Selain membuat kurikulumnya, bagaimana melaksanakannya kita juga dampingi terus gitu. Selain dari MTA tersendiri, apakah mungkin ada kerjasama dengan pihak luar terkait dengan FKLPG MTA ini? Ya, kita selalu komunikasi dengan baik dan niatan kita memang malah justru kita berkolaborasi, menginstruksikan semua TPQ itu harus resmi memiliki izin operasional. Yang salah satu caranya itu adalah komunikasi dengan Batko, kemudian juga mengurus segala administrasinya ke Kemenak kabupaten kota masing-masing. Karena tidak semuanya itu Batko, ada lembaga lain gitu kalau di provinsi lain di luar Jawa Tengah gitu. Tapi kalau di Jawa Tengah namanya Batko, insya Allah semuanya saling komunikasi dengan baik. Misalnya ketika dulu 2022 itu pembukaan Al-Husna kita mendatangkan K Kemenak Surakarta. Kemudian di Karanganyar juga K Kemenak Karanganyar juga rawuh gitu. Kemudian di daerah-daerah yang lain insya Allah dibantu untuk izin operasional ini, sehingga TPQ kita itu resmi diakui secara dari peraturan negara, dari majelis pun juga ada pembinaan. Insya Allah kita selalu komunikasi dengan baik selama kerjasama itu saling baik untuk semuanya, maslahat untuk umat gitu. Insya Allah kita selalu komunikasi dengan semua pihak yang bisa meningkatkan kompetensi guru-guru kita. Kembali ke Pak Ustadz Dr. Nur Hasan, terkait ke acara Forum Silaturahim Nasional ini tadi, apa yang nanti diharapkan Ustadz Ustadzah yang ikut acara ini, yang hadir dalam acara ini nanti akan mendapat apa? Mungkin bisa disampaikan supaya lebih semangat. Yeah. Untuk acara yang sangat bagus ini, momen yang sangat bagus ini, mari kita ikuti dengan baik. Dan tadi untuk sarasian, ya sarasian terutama di lagu, kami mohon untuk persiapan dibaca di rumah, ada hal-hal yang kurang paham untuk ditanyakan. Jadi harapannya untuk acara besok itu ukhuwah di antara kita itu lebih baik, dengan kita ketemu langsung, berkenalan, itu lebih saling menyayangi, saling kenal, lebih akrab lagi. Kemudian satu derap langkah, satu hati, satu visi misi, wujudkan generasi akhlakul karimah. Jadi kita harus di MTA ini harus satu langkah, satu pemahaman, satu hati. Jadi tidak diperkenankan kita mengajar itu mengambil materi-materi dari luar. Kemudian ustadz-ustadzah diharapkan nanti lebih semangat dalam mengelola TPQ, karena dengan ustadznya semangat, itu efeknya ke anak-anak itu juga nanti senang untuk pergi ke TPA. Kemudian kami harapkan untuk koordinasi dan kerjasama antara ustadz-ustadzah dan antara ustadz-ustadzah dan pengurus cabang atau pengurus perwakilan itu lebih akrab lagi. Karena al-ustadz itu menasihati waktu kami sowan beliau itu jangan tinggalkan perwakilan. Jadi apa-apa yang kita kerjakan untuk acara-acara TPQ itu kita matur kepada pengurus cabang atau pengurus perwakilan. Jadi kita jangan melangkah sendiri. Jadi di MTA itu kan menonjolkan kerjasama, ya, tidak bisa sendiri-sendiri. Jadi kebersamaan di antara kita harus kita jaga. Kemudian kami harapkan dipersiapkan dengan baik nasihat-nasihat dari al-ustadz
agar kita bisa memahami materi yang disampaikan Al-Ustadz. Kita yakini, kemudian yang lebih penting lagi, nasihat-nasihat beliau nanti kita amalkan. Jadi ilmu yang kita dapat dari acara ini kita amalkan. Harapan kami pembelajaran TPA di seluruh Indonesia itu lebih baik lagi, sehingga visi misi dan tujuan kita dalam mengadakan kegiatan TPK ini terwujud, yaitu terbentuknya generasi penerus dakwah Islam yang berakhlak mulia dan unggul. Gitu. Menarik sekali perbincangan kita terkait dengan dunia TPQ ya. Tapi karena waktu kita harus mengakhiri perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih Bapak Ustadz Dr. Andes Sasono dan Mas Nur Irfan. Semoga yang kita bicarakan menjadi pelajaran bagi kita semua serta pemirsa yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, itu tadi acara berbagi ilmu dan manfaat bersama saya Fatih Hakil Muslim beserta rekan kru yang bertugas. Kami mohon undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.